Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini aku kebenaran mampir ke kediamannya Papa Hasan Family. Dan ini baru pertama kali, tapi kita sih udah sering ketemu di luaran, tapi videonya baru kali ini. Dan kita kepoin Papa Hasan Family sedikit ya pemirsa. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Kamu Gimana? gimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana kabarnya? Gimana kehidupannya di Saudi? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Sabar-sabar aja. Sabar aja. Oh ya Mbak, aku kan pernah lihat gitu, bukan pernah lagi, lihat di youtuber yang di Saudi ya pemirsa. Papa Hasan ini kan si Mbak ini menikah sama orang Saudi ya Mbak, kalau nggak salah. Betul. Dan punya anak juga, Alhamdulillah. Terus aku mau tanya, kepoin sedikit. Ya nggak apa-apa, silahkan. Gimana cara-caranya menikah sama orang Saudi? Pertamanya ketemu sama si Baba sebelum menikah gitu, gimana ya maksudnya? Pertama saya ketemu sama si Baba, saya sama aja seperti TKW lainnya ya. Dan saya itu kerja di sini pertamanya ya pembantu si Baba sih, seperti itu. Kerja dulu. Kerja, terus karena berhubung si Baba itu karena si Baba itu tidak ada istri, di rumah itu sepi kayak gitu ya. Mungkin saya kurang lebih di rumah itu sekitar 2 minggu. Saya lihat ke depannya itu kok nggak pernah ada orang gitu kan di rumah. Jadi ya udahlah, kata saya, mungkin saya lebih baik minta nagel kafala atau saya pulang aja. Jadi saya itu ya minta ganti majikan dan saya tahu pulang ke Indonesia. Emang kenapa Mbak? Kok minta Pulang ke Indonesia? Karena di rumah si Baba itu nggak ada orang, cuman saya aja bersih-bersih. Nggak punya istri. Nggak punya istri. Jadi takut ya? Gimana? Maksudnya gitu? resah gitu, bukan resah, takut ya. Mikirnya yang enggak seperti itu. Nah, jadi kata saya itu udahlah Baba kayak gitu ya. Saya mau pindah majikan atau nagel kafala atau pulang ke Indonesia. Kalau enggak ya gimana lah kayak gitu ya. Karena kata Bapak kenapa? Karena di rumah ini nggak ada orang, nggak ada istri, nggak ada anak. Jadi lebih baik saya pindah. Terus kata si Bapak itu ya udahlah kalau mau pindah kan kerja ke Saudi ya. Karena di rumah itu nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, ya perasaan takut juga ada. Jadi saya minta pindah. Akhirnya setelah saya pindah majikan ya di Babah 2 minggu kurang lebih, di anaknya juga 2 bulan. Akhirnya pas 2 bulan di anaknya itu saya diambil, disuruh pulang ke Indonesia sama si Baba itu ya. Pas saya pulang ke Indonesia, si Baba itu nyusul. Setelah saya di Indonesia kurang lebih 2 bulan 3 bulan kayak gitu, Baba nyusul ke Indonesia. Terus nyusulnya itu mau nikah Mbak atau gimana gitu, ngomong dulu maksudnya sebelum dia safar? Enggak, pertamanya dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia bilang udah safir, katanya saya mau pulang, jemput saya di bandara Surabaya. Nanti kata saya di rumah nggak ada AC, nggak ada ini. Jadi saya pertamanya itu nggak tahu kalau Babah itu rencananya pengen nikahin saya. Dan di situ saya bilang ya udahlah, Babah maunya seperti ini, dijalanin aja. Ternyata sesampai Babah di Madura, ternyata Babah itu ngobrolin masalah pernikahan. Nah di situ ya udah, kata orang tua saya, kata bibi saya, semuanya setuju. Alhamdulillah. Jadi saya kasih semuanya itu ke orang tua. Jadi orang tua udah oke, semuanya udah oke, jadi kita nikah di situ. Terus habis nikahnya di Indonesia. Iya. Terus habis nikah berapa lama itu tinggal di Indonesia? Saya itu langsung ke Saudi karena saya udah lama juga di Indonesia, udah 3 bulan ya. Jadi Babah itu datang, kita nikah, terus kita langsung balik bareng ke Saudinya itu. Masya Allah. Terus proses pernikahannya seperti gimana? Kalau menurut Mbak gitu, kan beda-beda ya Mbak. Kalaupun Iya, kan saya juga nikah sama orang Arab, tapi kan Prosesnya beda-beda. beda-beda.
kan saya itu nikah di tahun 2008 ya. Saya nikah Terus? di tahun 2008 pas akhir. Jadi saya nikah itu pertamanya karena saya nggak resmi ya. Tahun 2008 itu saya tidak resmi selama 4 tahun. Jadi nikahnya belum resmi dulu, ditunda dulu. Ditunda, nikahnya di depan orang tua, di keluarga. penghulu, di tetangga seperti itu di kampung. Di kampung. Pas nyampe ke Saudi, kita selama 4 tahun biasa seperti itu. Jadi pulang bareng, balik lagi ke Saudi itu belum punya surat. Pas udah di situ, saya itu pas udah 4 tahun sama babah itu saya mau dibuatin surat nikah. Kata saya ya terserah si babah, kalau babah mau resmi sama saya ya silahkan. Jadi dengan kesabaran Mbak Iya. dan dibukakan Iya. ya hatinya. Sebenarnya itu harapan saya itu dari pertama udah pengen resmi kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah Iya. juga kan, alhamdulillah. Selama pikiran saya gini, selama babah itu baik, walaupun tidak resmi saya jalani. Pas ternyata di situ di pertengahan perjalanan kita itu dia mau ngebuatin warga nikah, surat nikah. Jadi ya saya sangat bersyukur. Secara resmi. Alhamdulillah ya. Jadi setelah saya resmi sama si Baba dan setahun kemudian selesai semua ya. Jadi proses itu selama 1 tahun. Iya. Alhamdulillah. Dan saya dikarunia anak Alhamdulillah. 1. Jadi anaknya laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Oh ya Mbak, anaknya sekarang umurnya udah berapa? Sekarang alhamdulillah udah 8 tahun. Oh, berarti udah sekolah. Iya, Tapi masih alhamdulillah. SD kalau di kita Iya, ya namanya. masih SD. Alhamdulillah. SD-nya sekarang masih kelas 2. Sekolahnya di internasional, alhamdulillah. Terus sekarang kan sekolah di sini kan bukan cuma di sini, Iya. di semua semuanya. di semua negara Seluruh dunia. online, Di seluruh online. dunia online. Itu anak Mbak juga kan sama online Iya, sama, juga. sekolah online, Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah dia bisa sekolah sendiri walaupun di sini itu saya ambil Walaupun kerja. lewat online. Lewat online. Oh, Mbaknya kerja juga. Iya, kerja. alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kalau kerja si Mbaknya kerja, anaknya sama siapa di rumah? Sama saudara saya di rumah, jadi dia yang bukain laptopnya kayak gitu. Tapi ada nanti juga yang nungguin, alhamdulillah. yang nungguin. Jadi tapi kalau sekolahnya udah dia bisa sendiri sama guru. Nah pemirsa, udah aja videonya sampai di sini dulu. Di lain kesempatan insya Allah kita gabung lagi sama Papa Hasan Family. Insyaallah. Terima kasih banget. Iya, Insya Allah Sama-sama. di lain waktu. Jadi ikuti video selanjutnya, video-video dari Papa Hasan Family dari Ciluk Channel. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam.